Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa jawaban dari AI itu kok ya gitu-gitu aja? Nah, kalau iya, pas banget Anda di sini. Hari ini kita nggak cuma akan nanya ke AI, tapi kita bakal belajar gimana caranya ngasih perintah yang benar. Kita akan bongkar tuntas beberapa teknik spesifik supaya Anda bisa dapat hasil yang persis Anda mau, bukan cuma jawaban standar. Pasti pernah kan Anda nanya sesuatu ke AI, jawabannya malah generik, nggak ngebantu sama sekali? Ya, saya juga sering. Rasanya tuh kayak ngobrol sama mesin yang nggak bener-bener ngerti apa maunya kita. Tapi gini, rahasianya itu bukan soal nyari satu kali prompt ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Buang jauh-jauh pikiran itu. Solusinya adalah membangun sebuah toolbox atau seperangkat teknik yang bikin Anda pegang kendali penuh. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan prompt chaining, ini buat tugas-tugas yang kompleks. Terus ada prompting iteratif buat nyempurnain hasilnya. Lanjut lagi dengan parameter eksplisit biar hasilnya super presisi. Dan terakhir, multi-prompt untuk kolaborasi yang lebih kreatif. Yuk, kita mulai aja. Oke, teknik pertama kita adalah prompt chaining. Coba deh, bayangin ini kayak jalur perakitan di pabrik yang canggih banget, tapi khusus buat ngerjain tugas-tugas AI yang rumit. Jadi apa sih prompt chaining itu? Intinya gini, lupakan ngasih satu perintah raksasa yang bikin AI bingung. Sebaliknya, kita pecah tugas besar itu jadi serangkaian perintah kecil yang saling nyambung. Tiap langkah dibangun di atas hasil dari langkah sebelumnya. Jadi, kita seolah-olah nuntun AI selangkah demi selangkah sampai ke hasil akhir yang kita mau. Terus, kenapa cara ini ampuh banget? Soalnya, AI jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Dengan kita memecah tugasnya, kita bisa mastiin tiap bagian dikerjain dengan benar. Hasilnya, tentu aja jawaban yang jauh lebih akurat, lebih personal, dan yang paling penting, benar-benar sesuai sama yang ada di kepala kita. Coba lihat contoh pembuatan konten ini. Daripada langsung bilang, tulis artikel tentang AI, kita pecah prosesnya. Pertama, minta ide-ide topiknya dulu. Kedua, setelah dapat, pilih satu ide yang paling bagus dan minta AI buatin kerangkanya. Ketiga, baru deh minta AI buat nulis draft lengkap berdasarkan kerangka tadi. Nah, terakhir, minta dia buat periksa fakta sekaligus ngedit tulisannya. Tiap langkah ini kayak quality control, jadi hasilnya pasti lebih bagus. Oke, kalau tadi kita pakai jalur perakitan, sekarang kita pindah ke teknik kedua, prompting iteratif. Kalau sebelumnya kita kasih perintah yang berurutan, sekarang kita akan coba ubah interaksi kita dengan AI jadi sebuah percakapan. Inti dari prompting iteratif ini adalah siklus perbaikan terus-menerus. Jadi, Anda kasih perintah, lihat hasilnya, lalu perbaiki lagi perintah Anda, dan ulangi. Anggap aja kayak ngasih arahan ke asisten pribadi. Anda kasih instruksi, lihat hasilnya, terus kasih masukan biar kerjaan berikutnya jadi lebih baik lagi. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, kalau jawaban pertama AI belum sempurna, jangan langsung kecewa. Itu bukan kegagalan, tapi itu adalah feedback atau umpan balik. Justru itu petunjuk berharga buat bikin perintah Anda selanjutnya jadi jauh lebih jitu. Dan ini dia hasilnya. Kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, Anda cuma minta, tulis email untuk pesanan yang dibatalkan. Hasilnya, ya gitu-gitu aja. Kaku, formal, kayak robot. Tapi, dengan satu perbaikan sederhana, Anda ubah perintahnya, coba buat lebih personal dan empatik, terus tambahin penawaran diskon 10%. Boom, tiba-tiba email yang tadinya biasa aja langsung berubah jadi alat pemasaran yang efektif. Lanjut ke teknik ketiga, parameter eksplisit. Nah, di sini kita bakal jadi bos yang tegas. Anggap aja kita ngasih AI semacam buku panduan yang super jelas, jadi nggak ada lagi tuh ruang buat salah tafsir. Tujuannya simple banget, mengubah permintaan yang tadinya kabur jadi hasil yang tajam dan presisi. Dengan kita menetapkan batasan yang jelas, kita seolah-olah maksa AI buat ngasih tepat apa yang kita minta, bukan apa yang menurut dia kita minta. Ada 4 parameter utama yang bisa Anda atur. Pertama, format. Anda maunya jawaban dalam bentuk tabel, daftar poin, atau paragraf biasa. Kedua, nada. Gayanya mau akademis, santai, atau mungkin humoris. Ketiga, panjang. Mau dibatasi berapa kata atau paragraf. Dan keempat, peran. Anda mau AI-nya pura-pura jadi siapa? Jadi sejarawan? Jadi marketing expert? Bisa. Coba deh, lihat perbedaannya. Tanpa parameter, kalau kita minta jelaskan revolusi industri, hasilnya bakal jadi esai super panjang yang ngalor ngidul. Tapi, lihat apa yang terjadi waktu kita kasih aturan main. Fokus ke dampak sosial, spesifik di Inggris abad 19 dengan nada akademis dan dibatasi 200 kata. Hasilnya, analisis yang tajam dan langsung bisa dipakai. Jauh banget kan bedanya?
Teknik terakhir, kita gabungkan semuanya dalam multi-prompt. Ini bukan lagi soal kasih perintah, tapi lebih ke berkolaborasi. Coba bayangin Anda lagi brainstorming bareng AI sebagai partner kreatif Anda. Jadi, multiprompt itu pada dasarnya adalah percakapan bolak-balik. Anda nggak perlu kasih semua detailnya di awal. Anda mulai aja dengan ide besar, lalu Anda dan AI saling lempar ide, ngebangun dan nyempurnain rencana itu bareng-bareng secara bertahap. Yuk, kita coba pakai contoh nyata. Merencanakan liburan. Anda nggak perlu tahu semua detailnya dari awal kok. Mulai aja dengan permintaan yang simple buat dapat gambaran kasarnya. Misalnya, buatin dong rencana liburan 4 hari di Bali. Nah, AI mungkin akan ngasih itinerary umum, ada pura, sawah, pasar, macam-macam. Tapi mungkin Anda lebih suka pantai. Jadi, perintah Anda selanjutnya adalah untuk mempersempit fokusnya. Coba fokuskan rencananya ke aktivitas pantai dan selancar aja. Dan prosesnya bisa berlanjut terus. Setelah lihat rencana selancarnya, Anda mungkin kepikiran, enaknya makan di mana ya deket situ? Ya udah, tanya lagi aja. Lihat kan, dengan tiap kali prompt, Anda dan AI bareng-bareng membangun sebuah rencana yang sempurna dan sangat personal buat Anda. Jadi setelah kita lihat semua teknik tadi, apa sih intinya? Ini bukan cuma soal trik-trik kecil, tapi tentang pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya pengguna pasif, jadi seorang kolaborator yang aktif. Nah, inilah toolbox baru Anda. Anda bisa pakai chaining untuk efisiensi, iteratif untuk penyempurnaan, parameter untuk presisi, dan multi-prompt waktu Anda butuh kreativitas. Keempat alat ini adalah kunci Anda untuk memaksimalkan AI. Jadi intinya begini, dengan menguasai teknik-teknik ini, Anda berhenti jadi sekedar petanya. Anda jadi sutradaranya. Anda yang membentuk, memandu, dan menciptakan sesuatu bersama AI untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau AI bukan lagi sekedar alat, tapi benar-benar jadi mitra kita, kira-kira bagaimana peran kita sendiri akan berkembang? Bagaimana cara kita berpikir, berkreasi, dan menyelesaikan masalah akan berubah? Masa depan itu sedang kita bentuk sekarang. Setiap kali kita menulis sebuah prompt,